Salah satu nama di dalam dunia fikih yang juga menggambarkan kekuatan ilmu di daerah Andalus adalah Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Kalau kita belajar fikih, kemudian disebutkan di sana qala Abu Muhammad, tanpa keterangan yang lain, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Bayangkan kunyah Abu Muhammad yang sering dan banyak dipakai oleh para ulama, ternyata bila disebutkan secara mutlak tanpa ada keterangan sedikit pun di dalam bidang fikih, maka yang dimaksud adalah Al-Imam Ibnu Hazmin rahimahullah. Ayah beliau seorang pejabat dalam kerajaan, seorang pejabat tinggi bahkan, sehingga Ibnu Hazm adalah putra dari seorang pejabat. Nah, bahkan oleh ayahnya telah dipersiapkan untuk menggantikan kedudukannya nanti. Hidupnya Al-Imam Ibnu Hazm dari kecil sudah memang bergelimang harta dengan semua fasilitas yang ada, senang, bahagia dan seterusnya. Ini Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Hingga pada suatu saat usia beliau saat itu sudah hampir mencapai 30 tahun kurang lebihnya. Katakanlah sudah tua, sudah dewasa. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah suatu saat melayat atau melakukan takziah karena sahabat kental ayahnya meninggal dunia. Nah, beliau ikut berangkat, kemudian masuk ke masjid besar. Masuk ke dalam masjid, beliau langsung duduk. Sekian banyak orang yang ada di sana kemudian mengingkari Al-Imam Ibnu Hazm. Kok begini? Kenapa? Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah tidak melakukan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, tapi langsung duduk. Diingkari oleh para ulama yang ada di sana. Nah, barangkali mereka para ulama itu rahimahumullah lebih memilih pendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Karena jumhur ulama menyatakan salat tahiyatul masjid hukumnya mustahab, tidak sampai pada tingkatan wajib. Barangkali waktu itu para ulama yang hadir di dalam masjid, mereka lah yang berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid wajib hukumnya. Sehingga konsekuensi dari pendapat ini, ketika mereka menyaksikan Ibnu Hazm rahimahullah masuk masjid tanpa sholat 2 rakaat langsung duduk, diingkari. Itu ternyata berkesan sekali di dalam hati Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Betul-betul berkesan, membekas. Nah, setelah itu proses pemakaman jenazah sampai selesai. Nah, kemudian setelah sholat asar, beliau rahimahullah kembali masuk ke dalam masjid di lokasi yang sama. Nah, kemudian beliau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, kenapa? Karena merasa tadi pagi sudah berbuat salah. Masuk masjid nggak sholat 2 tahiyat, sholat rakaat, sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat, lalu diingkari oleh ulama yang hadir ketika itu. Nah, karena kenangan ini cukup membekas, maka pada sore harinya setelah selesai pemakaman jenazah, beliau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Diingkari lagi oleh para ulama. Diingkari. Bingung Ibnu Hazm. Enggak, sholat diingkari, sholat juga diingkari. Ibnu Hazm kemudian bertanya, kenapa kalian ini? Tadi pagi saya masuk enggak sholat diingkari, sekarang saya sholat diingkari. Kata para ulama, iya, karena ini waktu terlarang untuk melaksanakan sholat. Selesai sholat asar, menurut mereka yang hadir ketika itu. Nah, akhirnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah tersadar bahwa ternyata puluhan tahun hidupnya di dunia itu habis sia-sia. Sesuatu yang sifatnya keseharian, salat tahiyatul masjid saja beliau tidak menguasainya. Maka waktu itu juga Al-Imam Ibnu Hazm bertanya kepada mereka, tunjukkan kepadaku orang yang paling alim di tempat ini siapa? Fulan bin Fulan bin Fulan. Sejak itu Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama lebih serius, lebih banyak dan lebih konsentrasi lagi. Disitulah awal mula perjalanan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah sampai kemudian menjadi ulama besar di zamannya. Nah, artinya
ada pengalaman spiritual. Nah, ada sebuah kesan yang membekas di dalam hati sehingga mendorong Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala untuk kemudian belajar menuntut ilmu agama.